Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Raffi Setio Purwanto dengan NIM 20105244029 dari Teknologi Pendidikan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Munculnya Transportasi Berbasis Aplikasi Akibat Perkembangan Transformasi Digital di Indonesia. Untuk topik yang pertama, saat ini perkembangan industri transportasi di Indonesia berkembang dengan pesat. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan di semua jenis. Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun 2015 ke 2016 meningkat sebesar 6,34%. Di era perkembangan teknologi sejauh ini, segala sesuatu yang kita inginkan, akses tempat tertentu dapat ditempuh dengan waktu yang sangat cepat, serta kendaraan yang memadai. Setiap orang pasti membutuhkan transportasi untuk mengakses tempat tertentu. Maka dari itu, muncul beberapa pengembangan transportasi online yang contohnya seperti Uber, Grab, Gojek, dan lain-lain. Dan sangat penting di era seperti ini. Kemajuan teknologi memang sangat cepat. Jika sebelumnya untuk memperoleh moda transportasi yang diinginkan, masyarakat harus memperoleh dengan cara manual atau dapat menghubungi call center dari moda transportasi tersebut. Tetapi saat ini masyarakat dengan mudah dapat memilih berbagai moda transportasi tersebut yang diinginkan dengan menggunakan handphone berbasis Android saja. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh estimasi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan yang akan dilakukannya. Selain itu, masyarakat akan merasa lebih aman dengan menggunakan aplikasi karena data pengemudi dan kendaraan yang tertera jelas di aplikasi yang digunakan. Dan untuk topik selanjutnya, apa itu transportasi online? Transportasi online dapat didefinisikan sebagai suatu jasa pengangkutan, baik pengangkutan manusia maupun barang, dengan menggunakan sebuah alat pengangkut dan kecanggihan teknologi melalui media internet secara online. Adapun ojek online menurut Agustin A. dan Kuzaini, yaitu adalah transportasi yang menggunakan sepeda motor roda 2 dengan dilengkapi aplikasi dalam pemesanannya. Belakangan ini, teknologi telah berkembang pesat membawa banyak perubahan di segala bidang di Indonesia. Salah satunya ialah bisnis transportasi. Banyak bermunculan inovasi-inovasi baru, bahkan sampai berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Mengenai persaingan bisnis, tidak hanya terjadi persaingan dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan kompetitor luar negeri, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan munculnya berbagai teknologi, banyak perusahaan pebisnis yang terinovasi membuat model bisnis yang menarik dan tidak kalah oleh pesaing-pesaing lainnya. Dalam konteks abad ke-21, Lupton mengatakan bahwa teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat digital atau digital society. Masyarakat kini dapat terhubung dengan internet sepanjang waktu dan perangkat digital pun terkoneksi dengan internet hampir di semua lokasi. Selain menggunakan akses internet sebagai tulang punggung, moda transportasi ojek berbasis aplikasi Android juga menggunakan fitur GPS sebagai pendukung pelayanan. GPS memberikan manfaat dalam hal navigasi dan penempatan. Penggunaan fitur GPS pun sebagai bentuk dari teknologi memberikan kesempatan untuk memperoleh kepastian mengenai jarak, waktu, dan arah. Dan
kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, kelebihan. Dilansir dari liputan6.com, menurut co-founder Grab, Hu Lingtan, menggunakan transportasi online bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Naik ojek online dapat membantu Anda mengurangi rasa stres. Ojek yang menggunakan sepeda motor dapat membawa Anda membelah kemacetan sehingga sampai di tempat tujuan jauh lebih cepat. Anda pun mampu menjalani kegiatan sehari-hari secara lebih produktif. Perusahaan ojek online selalu menyimpan data semua pengemudi penumpang dan perjalanan yang penumpang lakukan. Selain itu, Tan mengatakan bahwa pengemudi ojek online dibekali dengan pengetahuan rambu jalan dan kelas pelajaran pengemudi yang baik. Upaya ini dapat meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya. Namun, setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan di situ. Dan kita akan bahas kekurangannya. Yang pertama, berbasis aplikasi yang tak lepas dari internet menjadikan jaringan error permasalahan utama dalam transportasi berbasis aplikasi. Dan ini sudah jelas, tidak hanya di aplikasi ojek online, bahkan semua aplikasi yang berbasis internet ataupun harus dalam wilayah internet harus ada jaringan agar error sebagai permasalahan utama ini tidak akan terjadi oleh pengguna maupun pengembang. Lalu, pengendara dipilih oleh sistem sehingga pengguna tidak dapat memilih pengemudi yang paling dekat, dan ini menjadi salah satu permasalahan. Jika pengguna tidak dapat memilih pengendara sendiri, maka biasanya pengendara akan dipilih oleh sistem, dan itu pun tidak jarang pengendara tersebut terlalu jauh dari pengguna sehingga perlu menunggu untuk adanya jemputan. Lalu, saat pengantaran, alamat tujuan tidak dapat diganti. Dan ini menjadi salah satu kekurangan juga di mana para pengguna tidak bisa mengganti tujuan di tengah-tengah pengantaran. Pengguna harus menstop layanan lalu meminta lagi pelayanan dengan tarif yang dimulai dari ongkos awal kembali, dan ini merupakan suatu kekurangan yang perlu dicermati. Lalu kita dapat membahas ada 3 poin yang dapat kita bahas di sini. Yang pertama, transportasi berbasis aplikasi, contohnya ojek online yang berada di Indonesia dapat mengangkat ekonomi negara menuju masyarakat ekonomi ASEAN selain sebagai wujud berkembangnya transformasi digital di Indonesia. Lalu, melalui transformasi digital, tercapai masyarakat digital atau digital society, di mana semua interaksi keseharian melalui internet. Disitulah juga jasa transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir, walaupun ojek online memiliki banyak kelebihan, namun terdapat banyak kekurangan yang tidak bisa dihindari. Dan ini menjadi suatu evaluasi bagi kita, baik pengguna maupun pengembang, untuk selalu mawas diri. Dan kita berada di akhir presentasi, dan sebelum itu saya akan membahas suatu kesimpulan dalam presentasi kali ini. Pengembangan industri transportasi berkembang dengan sangat pesat, dan itu adalah karena transformasi digital yang sangat berkembang juga di Indonesia, dan ini juga memudahkan semua aspek di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi Indonesia yang belum tertata dengan baik. Maksudnya di sini, sistem transportasi Indonesia seringkali mengalami kendala, yaitu belum tertatanya ataupun
pendataan transportasi yang istilahnya belum merata. Tetapi transportasi online muncul di semua kondisi runyam ini untuk memecahkan satu masalah, yaitu moda transportasi di Indonesia yang kurang bervariasi. Dan disinilah transportasi online memainkan perannya. Dan yang terakhir, seperti yang saya sampaikan di slide terakhir yang tadi, pengguna harus mawas diri akan adanya cybercrime yang tidak akan terlepas dari keseharian masyarakat digital. Dan ini menjadi suatu cerminan diri kepada kita semua untuk selalu hati-hati dalam berdigital society maupun dalam bermasyarakat di bangsa negara ataupun di lingkungan kampus. Baik, terima kasih karena telah memberikan perhatian kepada presentasi saya kali ini. Tentu, dalam presentasi kali ini maupun dalam artikel yang saya buat tidak terlepas dari adanya kesalahan. Maka dari itu, saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya dan sekian perjumpaan kita kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.